Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya di sini yang bernama KBSM Al-Farizi NPM 2121020210 dari kelas HTNF akan mempresentasikan tugas fikih munakahat yang berjudul iddah dan idhat istri. Pengertian iddah dan idhat. Secara umum, iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita atau istri yang tinggal oleh suaminya, baik ditinggal karena kematian maupun karena perceraian. Oleh karenanya, harus diketahui pengertian iddah secara keseluruhan. Beberapa pendapat dari ulama sebagai berikut. Menurut Imam Hanafi, iddah adalah penantian seorang istri setelah ikatan pernikahan terputus karena terjadinya perceraian atau talak. Terjadinya wat'ih, syubhat, atau seseorang suami telah meninggal dunia dalam beberapa waktu yang telah ditentukan oleh syara. Menurut Imam Maliki, iddah yaitu waktu yang diharamkan bagi seorang istri untuk menikah lantaran telah terjadi perceraian atau talak, suami yang telah meninggal dunia, atau pernikahan telah rusak atau fasad. Menurut Imam Syafi'i, iddah merupakan waktu menunggu bagi seorang istri untuk memastikan bahwa dalam kandungan tidak ada janin atau bakal anak, atau semata-mata untuk ta'abbud atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala setelah terjadi talak, fasak, wati, subhat, atau suami telah meninggal dunia. Sedangkan iddah menurut Imam Hambali, waktu yang telah ditentukan oleh syara bagi seorang istri untuk tidak menikahi kembali lantaran telah terjadi perceraian atau talak. Bagi seorang istri untuk tidak menikah kembali lantaran telah terjadi perceraian atau talak, seorang suami telah meninggal dunia. Sedangkan iddat secara etimologi adalah larangan untuk berhias, sedangkan idhat secara terminologi adalah larangan memakai wewangian atau berhias dengan pakaian untuk mempercantik diri atau anggota tubuh. Ibnu Katsir berkata, berkabung itu suatu ungkapan yang intinya ialah tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki. Dan berkabung itu wajib atas perempuan yang kematian seorang suami. Dasar hukum iddah dan idhat. Dasar hukum iddah, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 menjadi tolak ukur referensi hukum iddah dalam syariat Islam, yang isinya wal mutallaqatu yatarabasna binafsihin salasa quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Quran surat Al-Baqarah 228. Dasar hukum idhat, yang isinya walazina yutawaffana minkum wadzuruna azwaja yatarabbasna bianfusihinna arba'ata asyuri wasyara fa iza balagna ajalahunna fala jungnaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'rufi wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah atau idhat 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu atau para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menuntut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran surat Al-Baqarah 234. Ketentuan hukum fikih terhadap iddah dan idhat. Dalam pembahasan ini akan dibahas beberapa pandangan fuqaha dalam menentukan ketentuan hukum iddah dan idhat, yang nantinya akan diperluas tentang hukum iddah dan idhat bagi laki-laki. Hal inilah apakah yang menjadi suatu hal yang diperbolehkan atau suatu hal yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan nas. Adapun untuk mengawali kedua pembahasan tersebut ialah mengenai hukum iddah yang penjabarannya sebagai berikut. Dalil yang digunakan sebagai dasar iddah adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 228 yang isinya adalah wal mutallaqatu yatarabasna binafsihin salasa quru'. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Kesimpulan, bahwasannya iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita atau istri yang ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal karena kematian ataupun karena perceraian. Oleh karenanya, harus diketahui pengertian iddah secara keseluruhan, sedangkan iddah
secara etimologi adalah larangan untuk berhias, sedangkan idhad secara terminologi adalah larangan untuk memakai wangi-wangian atau berhias dengan pakaian untuk mempercantik diri, anggota tubuh. Ibnu Katsir berkata, berkabung itu suatu ungkapan yang intinya ialah tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki. Dan berkabung itu wajib atas perempuan yang kematian seorang suami. Sekian dan terima kasih atas apa yang telah saya sampaikan dalam video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.